warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Khairunisa, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, mari belajar bersama mengenai materi akidah akhlak Madrasah Tsanawiyah kelas 7 tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Apa pengertian taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas? Baik, mari kita bahas bersama mengenai definisi dari taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan kuat di dalam hati untuk tidak melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian taat. Taat secara bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Selanjutnya yaitu istiqomah. Istiqomah secara bahasa berarti lurus dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir yaitu ikhlas. Ikhlas secara bahasa bermakna bersih dari kotoran, sedangkan secara istilah ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam semua aspek kehidupan. Bagaimana sih contoh taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas itu? Mari kita bahas bersama. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum, yaitu terjaga dari perbuatan dosa, manusia kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah maupun kesalahan sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan anak Adam atau manusia. Untungnya sebagai seorang muslim, Allah memberi jalan selebar-lebarnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut, yaitu melalui sebuah pintu yang disebut taubat. Taubat dari segala kesalahan tidak membuat seseorang terhina di hadapan Tuhannya. Hal itu justru menambah kecintaan Allah, menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, kemudian ada juga jenis dan syarat taubat. Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Artinya mereka tidak terlepas dari berbuat salah yang berhubungan dengan Tuhan dan berbuat salah yang berhubungan dengan sesama manusia. Karenanya jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua, yaitu satu, taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah, dan yang kedua, taubat yang menyangkut dosa terhadap manusia. Dosa atau kesalahan yang langsung berhubungan dengan Allah, misalnya meninggalkan sholat, tidak zakat, tidak berpuasa, dan lain-lain.
Oleh karena itu, taubat yang menyangkut dosa yang berhubungan dengan Allah yakni memiliki 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat tersebut, maka tidak sah taubatnya. Kemudian taubat yang berhubungan atau menyangkut dosa terhadap sesama manusia yakni memiliki 4 syarat, yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Dan yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang terdolimi dengan cara yaitu satu, apabila menyangkut harta, yakni dengan cara mengembalikan harta tersebut. Apabila menyangkut non-materi atau pernah memfitnah, menggunjing atau ghibah dan lain-lain, hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu taat. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Bentuk-bentuk contoh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, Bapak Dermawan, pemilik CV Roti Nikmat, mewajibkan seluruh karyawan perempuannya untuk memakai jilbab. Kemudian mewajibkan seluruh karyawannya sholat berjamaah setiap waktu sholat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan agar semakin rajin menjalankan ajaran agama Islam. Hal ini sangat bagus sekali. Sebagai seorang pemimpin juga mempunyai tanggung jawab untuk mengajak seluruh karyawannya berbuat baik dan senantiasa taat kepada Allah dengan cara meningkatkan kualitas ibadahnya. Yang kedua, yaitu suatu sekolah melatih siswanya untuk secara rutin membaca doa Asmaul Husna dan membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran. Kemudian mengadakan sholat berjamaah, zikir, dan sholat duha sebagai upaya mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Upaya ini untuk menenangkan hati dan pikiran dalam menuntut ilmu, sehingga ilmunya dapat berkah dan bermanfaat. Amin. Yang ketiga yaitu Nur Hasanah dilamar oleh seorang pemuda tampan, kaya, lagi terhormat, namun non-muslim. Sebenarnya dalam hati Nur Hasanah juga mencintainya, namun dalam Islam, karena Islam melarang muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim, akhirnya Nur Hasanah menolak lamaran tersebut dengan sopan. Hal itu juga termasuk bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul. Cara membiasakan diri agar senantiasa istiqomah di jalan Allah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meluruskan niat. Jika kita mempunyai niat baik, maka kita akan mendapatkan hal yang baik pula. Maka dari itu, tata niat baik-baik, jaga niat baik-baik hanya untuk semata ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami makna syahadat. Makna syahadat jika sudah meresap dalam hati akan menimbulkan semangat dan
ketakwaan yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa bacaan Al-Quran adalah obat dan penenang hati, juga sebagai pedoman hidup umat Islam. Maka dari itu kita harus senantiasa memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Tabiat kita mengikuti orang-orang dan lingkungan di sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencari lingkungan yang baik dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keenam, berdoa dan berpikir kepada Allah. Setelah melakukan upaya, ikhtiar, kita serahkan semua kepada Allah dengan berdoa dan selalu mengingatnya. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu ikhlas. Ikhlas hanya ada dan terasa di dalam hati. Ikhlas merupakan akhlak yang agung. Karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki kedudukan yang penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan maupun badan. Mengapa demikian? Betapa tidak? Ternyata nilai dari setiap amalan seseorang di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasan dia dalam berniat. Maksudnya, menjaga niat itu penting. Menjaga niat